Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya ingin membahas kembali ya saham Cevin, di mana saham Cevin ini labanya naik sangat signifikan dan tahun ini pun sudah bagger teman-teman ya. Terakhir saya update video Cevin ini tanggal 10 Maret ya dan harganya sudah 2 kali lipatnya ya. Jadi kurang dari hanya 1 kuartal ya teman-teman bisa bagger. Ya, ini sudah rilis laporan kuartal 2, 25 Juli 2023 dan hari ini tanggal 26 Juli 2023 harganya naik 4,58%. Tadi pagi sempat naik sampai 700 lebih ya. Namun dia kembali ke sini. Ini ada corporate action yaitu dividen, nanti kita akan bahas di sesi dividen ya. Untuk kinerja harga sahamnya sendiri ini luar biasa ya. Akhirnya naik ya teman-teman ya, akhirnya naik semua. Jadi mestinya yang pegang Cevin saat ini sedang floating profit semua kebanyakan ya. Kebanyakan sedang floating profit semua dan year to date sendiri ini sudah bagger ya 128%. Harga tertingginya pernah di 735 ya dan itu tadi ya dan terendahnya di 282 ya. Oke, seperti biasa nanti kita akan bahas saham Cevin ini dari 4 analisa. Kita akan update fundamentalnya di kuartal 2 2023 ini di mana naiknya sangat signifikan. Kita akan cek kenaikannya dari apa, kemudian nanti kita akan cek dari seasonality-nya. Biasanya di bulan-bulan apa saja saham ini naik atau turun. Kemudian kita cek di bandarmologinya teman-teman ya, apa yang terjadi di saham ini setahun terakhir dan di bulan Juli ini. Kemudian nanti terakhir dari teknikal ya, kira-kira nanti kita akan review analisa teknikal tanggal 10 Maret dan kemudian nanti kita akan bahas kira-kira arah harga sahamnya akan kemana. Oke, ini adalah gambaran umum perusahaan ya. Sebelumnya saya sudah jelaskan. Jadi ini produknya Cevin itu dia pembiayaan mobil bekas, mobil baru, multiguna juga ada, sama alat berat juga. Ya. Nah, ini adalah kinerja update teman-teman ya untuk kuartal 2 2023 di mana di kuartal 2 2023 ini merupakan all time high-nya dia ya selama 2011 ini tertinggi dan bahkan tingginya naiknya 2 kali lipat lebih ya. Laba usahanya ini luar biasa ya, terbang tinggi sekali ya. Bahkan ini berapa ini? Ini 100 ya mungkin bisa 6 kali lipat lebih, 600% teman-teman ya. Laba bersihnya juga sama ya, 600 persenan lebih naiknya. Nah, kita akan cek teman-teman ya, apa yang terjadi di kuartal 2 2023 ini ya. Kalau kita lihat ada yang berbeda yaitu di total beban usahanya di mana beban usahanya turun sangat signifikan teman-teman ya. Sementara yang lainnya itu just so-so aja ya biasa-biasa. Jadi nanti kita akan cek ada apa di sini ya. Beban usahanya turun signifikan tapi pendapatannya tadi pendapatannya naik signifikan namun beban usahanya tidak diimbangi dengan beban usaha ya. Kita akan cek. Nah, ceknya tentu saja di laporan keuangannya langsung teman-teman ya. Sebenarnya kalau kita cek ya pendapatan bunganya dia turun teman-teman ya. Pendapatan bunga itu turun ya, pendapatan dari pembiayaan konsumen dia naik ya, pendapatan sewa naik, eh anjak piutang turun, sewa operasi naik. Nah, kalau kita cek ya teman-teman di sini banyak yang naik ya dan yang naiknya sangat signifikan adalah penerimaan kembali aset yang telah dihapus bukukan. Jadi ini seperti cadangan ya, kayak kayak CKPN gitu lah ya. Kayak cadangan, asetnya sudah dihapus buku karena dianggap sudah tidak bisa ditagihkan, ternyata bisa ditagihkan. Jadi ada penerimaan kembali aset senilai 586 miliar teman-teman ya. Jadi sangat banyak sekali ya. Oke, jadi itu jadi ini sifatnya hanya mungkin 1 kali ya, jadi nggak bisa berulang teman-teman ya. Nah, kalau kita cek lebih detail di sini, ini naiknya 173% secara pendapatan, namun karena beban usahanya apa, nggak ikut naik ya, nggak ikut naik, karena ini sebenarnya kan bukan dari pendapatan operasional ya, tapi dari pendapatan pembukuan ya, tadi apa pengembalian aset ya yang telah dihapus bukukan. Ya, jadi dulunya sudah dianggap rugi, sudah diputihkan, tiba-tiba ada lagi muncul lagi sebagai pendapatan sehingga beban usahanya sudah nggak ada ya, sehingga ini laba usahanya naik 6.800% ya dan laba bersihnya naiknya 6.300%.
Nah, untuk semester 1 sendiri kalau kita cek tadi untuk kuartal 2 dibanding kuartal 2 ini semester 1 dibanding semester 1 ini masih naik ya, pasti pasti akan naik 95,4%. Laba usahanya naik 6.700% dan laba bersihnya naiknya 6.342%. Ya, namun kalau kita sebenarnya take out ya, kita take out tadi ya kan ada apa? Pembalikan akun yang sudah dihapus bukukan itu 586. Sebenarnya kalau kita take out jadinya profitnya 64 miliar. Jadi sebenarnya masih untung, masih naik. Ya, masih naik 600% teman-teman ya. Meskipun tadi tidak ada pengembalian dari itu. Ya, tadi saya sudah hitung kalau misalnya itu kita keluarkan maka EPS-nya akan turun cukup drastis ya. Nanti kita akan cek di bagian dividen. Nah, ini adalah valuasinya saat ini ya, meskipun sudah naik bagger, namun price to book value-nya masih di bawah 1, 0,5, dan PE ratio-nya jelas tambah turun ya, karena EPS-nya naiknya sangat tinggi, jadi 2,12. Ya, ini sudah loncat ya, yang sebelumnya hanya di kisaran 0,2, 0,2, 0,2, sekarang sudah naik 2 kali lipat, bagger di 0,5. Ya, namun ini masih di bawah 1 ya, satunya di sini masih masih di bawah 1, 2010 pernah 1. Ya, untuk PE-nya ini masih lebih rendah daripada tahun-tahun sebelumnya karena kelonjakan profit yang sangat tinggi. Ya, harganya belum naik setinggi profitnya. Oke, untuk ROE-nya sendiri ini ada di 17,72%. Ya, kita bayarnya di book value 0,51 sehingga earning yield-nya 34,56%. Jadi sangat murah, teman-teman ya. Book value-nya ada di 1.345. Harga wajarnya di earning yield 10-15% itu adalah di PBV 1,18 sampai 1,77. Jadi harga wajarnya kira-kira ada di 1587, 1587 sampai 2380. Tapi perlu diingat teman-teman ya bahwa ROE ini itu sifatnya hanya di kuartal 2 saja. Kuartal 3 saya yakin akan kembali normal ya, akan kembali normal ROE-nya. Ya, jadi mungkin valuasi akan berubah karena ini valuasi hanya berdasarkan data saat ini saja ya, tidak mempertimbangkan masa depan. Ya, oke. Kemudian untuk dividen tadi ini adalah apa? Corporate action-nya, payment date-nya 25 Juli, jadi ini sudah selesai sebenarnya. Ya, dividennya kemarin baginya sangat jumbo ya. Di video sebelumnya kalau nggak salah saya info bahwa Chevin ini tinggal menunggu pembagian dividen maka dia akan terbang ya. Ternyata di tahun ini juga itu dia membagikan dividen ya 100 lagi ya. Bayangkan ya teman-teman waktu itu harganya sekitar 200-an 300-an kalau nggak salah 200 sampai 300-an, tiba-tiba bagi 100 jadi sangat tinggi ya teman-teman ya, dengan payout ratio-nya 30,67%. Ya, yieldnya aja 14,49 ini sudah di harga saat ini ya, bukan dari harga sebelum dividen ya. Ini dibandingkan harga saat ini. Nah, kalau kita lihat di sini tadi EPS-nya jadi 137. Sebenarnya kalau dibagi di take out tadi ya yang dihapus bukukan dikeluarkan itu hanya 11 teman-teman ya, 11, berapa ya. Ya, hanya 11, berapa dan biasanya di kuartal 3 dan 4 dia rugi biasanya. Namun di 2022 dia malah profit ya. Nah, ini nggak tahu nanti ya, apakah akan rugi atau profit. Yang jelas ini mestinya hanya terjadi satu kali saja teman-teman ya. Karena pengembalian aset yang cukup tinggi itu nggak tahu itu sudah dikumpulkan berapa lama atau dari mana juga asalnya belum di laporan keuangannya belum ada detailnya teman-teman ya. Oke, ini untuk dividen ya. Jadi untuk tahun depan apakah akan bagi dividen lagi belum tentu ya karena ini nggak rutin ya. Tidak tentu bagi dividen apa enggak. Tapi kalau jadi rutin bagi dividen tentu saja harga harga saat ini terbilang masih murah kalau rutin bagi dividen ya. Karena kan Cevin ini dihargai murah karena dikenal pelit membagi dividen. Ternyata setelah dia rutin bagi dividen tentu saja akan berubah ya image-nya, persepsinya akan berubah. Nah, untuk seasonality sendiri kita cek tahun ini sudah Baker ya. Sudah Baker 128%. Sebenarnya ini Juni dan Juli tidak ada di seasonality mestinya potensi untuk naiknya sangat kecil ya. Dan kalau kita lihat Cevin di 2023 dari Januari sampai Juli itu naik terus setiap bulan. Nggak pernah turun ya, setiap bulan pasti naik. Ya, apakah ini akan dilanjutkan atau justru malah Agustus, September ini akan turun ya? Kita nggak ngerti. Ya, nanti kita akan cek lagi. Yang jelas peluangnya di September, Oktober, dan Desember itu 50% untuk naik selama ini. Nah, untuk
Bandarmologinya untuk pemegang sahamnya ini saya sekarang pakai RTI ya, karena di Stockbit sekarang tidak dimunculkan yang masyarakatnya ya. Jadi saya pakai RTI aja. Ini Pak dimiliki oleh Bank Pan Indonesia ya, 51%. Kemudian ada Luxembourg 8,25%. Masyarakat yang scriptless itu 40,25%. Ya, jumlahnya 3,9 miliar lembar saham. Kalau kita lihat jumlah pemegang sahamnya, ya ini naik sangat signifikan ya teman-teman ya, naik sangat signifikan sejak kuartal 1 2023 ya. Jadi sejak ini naik sangat signifikan nih ya. Untuk partisipasi asing di sini tidak ada tanda-tanda yang eh, anomali ya, normal-normal aja, sedang distribusi dan partisipasinya juga normal-normal aja ya. Nah, ini adalah detail perpindahan saham Covin selama setahun terakhir di bulan Juni sampai Juni. Kalau kita lihat di sini kepemilikan paling besar ada di ya ini lokal bank ya. Ini 3,9 miliar tadi semuanya scriptless ya. Di sini juga 3,9 miliar. Tentu saja ini Bank Pan mestinya ya. Bank Pan mestinya nggak akan bergerak ya. Pemilik terbesar kedua ada di Lokal ID ya. Lokal ID ini ada Pak Lok Heng Hoon juga kisaran 5%, sisanya berarti 22% ada di masyarakat atau di retail. Namun kalau kita lihat ya, retail ini jumlahnya nggak terlalu banyak teman-teman ya, nggak terlalu banyak. Biasanya kalau kalau retailnya 20% ke atas itu di sini sudah puluhan ribu. Ya, jadi ini mungkin retail-retail yang duitnya besar-besar teman-teman ya, yang memegang saham Covin ini. Kita lihat di sini naik terus teman-teman ya. Naik terus, terakhir di bulan Juni itu naiknya cukup signifikan tadi ya. Jadi secara jumlah investor juga naiknya signifikan, secara kepemilikan juga naiknya signifikan. Nah, yang jual siapa, teman-teman ya? Ini kan ada yang beli, yang jual siapa? Kalau kita lihat yang jual ini banyak, teman-teman ya. Dari foreign others dia jual, kemudian dari eh, f- eh, foreign corporate ya dia jual juga, jual hampir separuh kepemilikannya. Ya, kemudian yang jual lagi ya cuma itu aja sih ya. Jadi yang jual ini investor asing yang terdiversifikasi ya dari foreign others, kemudian ada sekuritas, ada reksadana, ya meskipun ini juga mulai membeli lagi di akhir-akhir ya teman-teman ya. Namun yang paling banyak foreign others dan foreign corporate ya. Dan ini dibeli oleh lokal ID yang paling banyak teman-teman ya. Jadi ini sedang terjadi distribusi ya. Dan kalau kita lihat di sini juga jumlahnya bertambah banyak. Oke, ini adalah kepemilikan Pak Lok Heng Hong ya. Kalau kita lihat sejak naik, Pak Lok Heng Hong sudah mulai jual, dua kali jual ya, 1,573 dan satunya 4 juta lembar saham. Ya, beliau juga sudah dapat dividennya cukup banyak mestinya, 100 ya. Sudah untung banyak dari dividen, kemudian dia bisa taking profit lagi di sini ya. Karena ini terakhir masih 5% ya. Jadi setelah ini Pak Lok Heng Hong tidak perlu untuk melaporkan kepemilikannya kalau beliau jual lagi ya. Kalau beliau jual lagi, dia nggak perlu melaporkan kepemilikannya di Cevin ya, sehingga kita eh, nggak bisa tahu Pak Lok Heng Hong jual atau masih punya atau tidak. Nah, untuk bulan Juli sendiri dari tanggal 1 sampai hari ini video ini dibuat itu kalau kita lihat di sini juga terlihat sedang distribusi ya di sini ya. Baik dari overlay bandarmologinya, kemudian dari broker summary, dari bandar detektor ini semuanya mengkonfirmasi sedang terjadi distribusi ya, dan yang beli memang broker-broker retail ya. Nah, ini adalah hari ini saja teman-teman ya. Tadi kan bulan Juli, ini adalah hari ini saja tanggal 26. Ya, ini small distribution ya, lagi-lagi masih broker yang sama yaitu broker kaset yang menjual. Ya, yang beli ini XC, EP, CC, ya ini broker-broker yang banyak dipakai oleh investor retail lokal. Sementara yang di sebelah kanan ini broker-broker yang banyak dipakai oleh pemain besar. Ya, oke. Jadi ini sedang distribusi juga hari ini. Kalau kita lihat di sini, opennya di sini pernah sempat naik, kemudian dia turun ya. Jadi jual barang di atas. Ya, ini gap up. Oke, ini untuk secara bandarmologinya. Ini adalah analisa teknikal tanggal 10 Maret 2023. Waktu itu saya bahas ya, dia akan di sini-sini aja ya, 326, 345 ya.
Dan waktu itu di sini ya, dia mantul-mantul di 326, 4345 ya memang di sini-sini aja ya, karena sudah cukup lama. Nah, sejak keluar laporan keuangan kuartal 1 dia mulai terbang nih ya, dia naik, kemudian dia stay di sini. Begitu muncul apa? Begitu bulan Juni ya mau muncul laporan keuangan atau mau dividen, muncul dividen dia langsung naik ya. Jadi naik duluan, baru dividen, kemudian ini naik dulu lagi, baru laporan keuangan rilis. Ya, jadi memang mestinya ada orang yang sudah tahu teman-teman ya. Pastinya kan yang membuat laporan keuangan mestinya sudah tahu bahwa akan bagi dividen dan bahwa kenaikannya ada akun penghapus bukuan yang dikembalikan lagi ya. Jadi kalau dapat informasi seperti itu lebih dulu pastinya akan membeli dulu ya di awal. Kalau kita lihat volumenya langsung naik ya teman-teman ya. Kita lihat garis volumenya langsung menanjak naik ya setelah kenaikan ini. Nah, kira-kira arah harga sahamnya akan kemana lagi teman-teman ya? Kalau kita lihat ya sentimennya positif ya masih antusias ya. Jadi investor retail masih antusias sekali. Mestinya nggak mungkin ya harganya langsung diturunkan ya. Mestinya ini akan turun, mungkin akan membentuk seperti ini, naik lagi ya 760 ya. Mestinya sih akan naik lagi ya, mungkin bisa sampai ke 800 teman-teman ya. Berarti saya mungkin bisa sampai 800 ya, karena apa? Investor itu lagi antusias untuk membeli saham ini ya, jadi nggak mungkin disia-siakan. Ya, pasti akan diangkat, gue jual lagi, angkat, terus dijual lagi ya, sampai selesai ya. Apalagi kalau misalnya Pak Lokeng mulai jualan ya, sedikit-sedikit nanti akan dijual ya. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Eh, Sebagai reminder ya, tadi Kelaporan keuangan di kuartal 2 itu hanya bisa terjadi satu kali ya teman-teman ya. Jadi jangan FOMO kalau teman-teman melihat bahwa wah ini labanya sudah naik mulai membagikan dividen ya jangan FOMO ya. Karena begitu nanti keluar kuartal 3 nggak mungkin laporan keuangannya akan sebagus itu. Meskipun tahun ini tetap akan keangkat ya, namun tahun depan belum tentu ya, belum tentu. Oke, ya itu saja. Kemudian kita akan masuk ke risamnya tadi untuk fundamental kinerja jangka panjangnya naik ya. Naiknya anomali tadi kinerja jangka pendeknya juga sama di semester 1 naiknya anomali karena ada pendapatan lain-lain ya dari aset yang sudah dihapus bukukan. Valuasi saat ini terbilang murah bahkan sangat murah. Namun tadi seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa itu hanya data anomali ya teman-teman ya, tidak bersifat berulang. Ini tidak rutin bagi dividen teman-teman ya. Seasonality tadi peluang naiknya di September, Oktober, dan Desember. Kemudian bandarmologi Juni ke Juni masih distribusi ini apa ada terakhir ya. Eh, Distribusi kemudian 1 sampai 26 Juli juga sedang distribusi ya. Untuk teknikal memang sedang uptrend teman-teman ya. Jadi kemungkinan akan dimanfaatkan untuk distribusi lebih bagus di harga atas. Terakhir, disclaimer teman-teman ya, jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Namun, ini bukan ajakan jual atau beli ya teman-teman ya. Silakan teman-teman misal mau jual atau beli saham Cevin ya tetap wajib menganalisa sendiri ya karena resiko dan keuntungannya itu milik teman-teman 100%. Oke, semoga video analisa Cevin ini bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.